Sebab-sebab siksa kubur yang paling mendasar adalah yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umumnya semua dosa besar yang tidak sempat taubat. Umumnya semua dosa besar yang tidak sempat taubat. Ya. Yang disebutkan dalam hadis cukup banyak seperti misalnya namimah. Namimah itu adu domba. Ya. Kemudian tidak cebok pada saat kencing. Nah, ini dosa besar. Ya. Bukan dosa kecil. Dan kedua ini digabungkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim. Waktu Nabi SAW melewati dua kuburan, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya pemilik dua kuburan ini sedang disiksa sekarang, dan mereka disiksa dengan dua dosa yang tidak dianggap besar oleh sebagian orang, tapi ketahuilah dia adalah dosa besar. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, ataupun dia cebok tapi tidak bersih, masih ada tetesan. Kita tahu dalam Islam ada bab tahara, dalam fikih bab suci, setetes saja sudah cukup membuat tidak sah wudhu kita dan tidak sah sholat kita. Maka itu penting sekali untuk diperhatikan. Tentu yang dihukumi adalah sesuatu yang nampak depan mata. Jangan juga Bapak Ibu masukkan dirinya ke bab was-was, ya. Karena sesuatu yang tidak nampak oleh mata, maaf, misalnya kita duduk kencing, kemudian ada percikan mungkin yang kita tidak lihat, maka itu tidak dihukumi dalam Islam. Kita tidak pernah tahu mana percikan yang tidak. Tapi kalau yang sudah jelas kita lihat, oh kepercik di kaki kita rasain, nah itu yang kita bersihkan. Ya. Kemudian tentu di sini masuk di dalamnya pensucian dari sisi haid, nifas, ya, semua ini masuk khusus bagi ibu-ibu. Ya. Jadi tidak bisa main-main, memang harus mensucikan diri. Kemudian yang kedua adalah namimah atau ya, ini adu domba. Ya. Biasa kita bisa mengatakan adu domba. Kenapa dikatakan adu domba? Domba itu kan kalau kita lihat biasanya dia berteman tuh, jantan sama jantan, tapi sangat mudah untuk diadu. Begitu dihadapkan satu sama yang lain, ya mereka saling menatap seakan-akan mau berantem, langsung tiba-tiba berkelahi seketika. Makanya dibahasakan dengan adu domba. Jadi siapapun yang tadinya baik hubungannya, kemudian tiba-tiba ada orang ketiga masuk dan membuatnya berantem, nah ini pengadu domba ini. Namanya namina. Namimah ini bahaya sekali. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah masuk ke ranah orang lain. Tidak usah campurin. Kalau kita ahli di bidangnya dan sedang diminta saran dan nasihat, baru kita masuk. Kalau enggak usah ikut campur. Jangan ikut campur. Karena ikut campur ini bisa saja kita membela orang yang salah. Atau malah kita menjadi pengadu domba. Ya. Dua orang suami istri lagi ribut. Lalu minta saran kita. Kalau kita bukan ahlinya jangan ikut campur. Maaf, saya bukan ahlinya. Jangan tanya saya. Karena bisa saja ibu terbawa perasaan karena yang cerita adalah perempuan. Ibu bela dia padahal mungkin dia yang salah. Suaminya yang benar. Lalu ibu adu domba dia sama suaminya. Tadinya masalahnya cuma 5% karena ibu ikut campur jadi 50%. Nah, ya akhirnya dibumbu-bumbuin. Dia tidak sadar si perempuan yang dia sedang motivasi ini akhirnya jadi cerai sama suaminya karena dia, padahal dia niatnya baik. Jadi kalau bukan ahlinya nggak usah ikut campur. Ya, kalau kita merasa diri kita tidak tahu, jangan. Ya, apalagi kalau saran kita salah. Ya, itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, ya adalah dusta, bohong. Ini disebutkan dalam banyak riwayat, digabung itu masalah dusta, ya. Ini di dalam hadis Isra dan Mi'raj. Ya. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan seseorang yang tertidur. Ini di alam barzah ya, belum neraka ini, belum neraka. Seseorang yang baring di atas tanah, kemudian di atas kepalanya ada seseorang laki-laki yang memegang sebuah besi kait yang tajam. Lalu memasukkan ke mulut orang yang tidur dan ditarik sampai ke tengkuknya. Lalu dimasukkan ke hidungnya, ditarik sampai ke tengkuknya. Lalu dimasukkan ke matanya, ditarik sampai ke tengkuknya. Jadi tiga ini dirobek oleh orang yang berdiri. Maka Nabi lihat kondisi, lalu Nabi SAW bilang, siapa orang ini? Dosanya apa? Sampai separah ini. Dan ini bukan cuma sebelah kanan, kiri kanan ya. Kiri kanan mulutnya, kiri kanan hidungnya, kiri kanan matanya. Maka kata Nabi, kata para malaikat, ini orang keluar dari rumahnya bawa berita bohong.
dia sebarin berita bohong sampai tersebar di mana-mana, hoax ya. Dia sebarin ya sehingga akhirnya sudah sulit dia untuk membendungnya. Ini bahaya, makanya jangan ikut-ikutan ya. Tidak usah. Begitu buka WA, begitu buka medsos, cari ilmu, cari yang bermanfaat, bukan gosip ya. Bukan berita ini. Kadang-kadang kita baru buka WA atau baru ketemu muka sudah tahu belum? Sudah tahu apa tentang gosipnya orang ya, tentang kondisi pembantunya, tentang kondisi suaminya, tentang kondisi pekerjaannya. Ini hati-hati ya. Nanti akhirnya jadi masalah. Kemudian selanjutnya yang kelima itu adalah para pezina ya. Itu disebutkan dalam riwayat juga, kalau Nabi SAW bilang, aku diperlihatkan golongan laki-laki dan perempuan berada di satu tempat seperti cekungan kendi ya. Dan di bagian bawahnya itu ada lubang keluar api. Nah si laki-laki perempuan ini kalau api keluar dan mereka tidak menggunakan busana. Mereka pada saat api itu keluar mereka berusaha lari. Tapi karena cekungan ini mereka tidak bisa naik, maka mereka terbakar oleh api itu. Lalu api itu masuk lagi, mereka gelinding ke bawah. Diutuhkan lagi kembali. Begitu terus, keluar lagi api, mereka kebakar lagi, mereka gelinding lagi, begitu terus. Waktu Nabi SAW tanya malaikat, maka dikatakan mereka adalah para pezina. Ya, dalam riwayat lain, ada orang yang diperlihatkan kepada Nabi SAW, dikasih makanan enak sama makanan busuk, maka dia pilih makanan busuk. Ya kan? Waktu ditanya, kenapa? Siapa orang ini? Kata para malaikat, ini adalah pelaku zina. Dikasih pintu nikah, dia tidak nikmati, malah dia masuk ke pintu zinanya. Kemudian yang selanjutnya itu yang keenam adalah riba, pemakan riba. Nah, ini termasuk penyebab siksa kubur yang berat sekali ya. Karena mereka akan berenang di lautan penuh dengan darah dan setiap kali mereka ke pinggiran lautan itu ada seorang yang menghantam dia dengan batu, jatuh lagi. Begitu terus ya. Itu disebutkan tentang masalah pemakan riba. Ya, kemudian juga pemakan harta haram secara umum ya. Kayak misalnya mengambil harta rampasan perang, manipulasi data, nah ini semua ya contoh-contohnya. Dan umumnya kata ulama semua dosa-dosa besar penyebab siksa kubur selama dia tidak taubat. Tapi kalau bapak ibu ya seperti misalnya bubar dari sini, oh tadi kita sudah dengar nih nanti akan ada siksa kubur. Kita mungkin kebayang kalau kita pernah punya dosa misalnya, lalu kemudian kita taubat, maka itu satu proses yang sangat luar biasa. Karena saya akan jelaskan sekarang, setelah mengetahui dosa-dosa terutama dosa besar ini adalah penyebab siksa kubur, bagaimana caranya selamat dari siksa itu? Maka taubat. Kalau dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti orang berzina, dia tinggal taubat nasuha kepada Allah dengan 3 syaratnya. Tinggalkan dosa itu, sesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. 3 syarat itu. Tinggalkan, lagi zina berhenti, lagi bohong berhenti. Kemudian yang kedua, sesali, yang ketiga janji sama Allah tidak mengulanginya. Kalau berhubungan dengan hak Allah juga, tetapi ada dendahnya. Kayak misalnya orang bersumpah atas nama Allah. Kan selain tobat dia dianjurkan bayar kafarah, dendah ya. Dendahnya itu membebasin budak atau memberi makan 10 orang miskin atau pakaian buat mereka 10 orang atau dia puasa 3 hari berturut-turut. Atau misalnya puasa Ramadan, ada yang punya utang, dia taubat dan dia bayar utangnya. Atau zakat yang belum dia keluarkan dari harta dia, selain taubat dia mengeluarkan zakatnya. Jadi dia supaya lepas dari hukuman tersebut. Nah, ini poinnya ya. Tadi itu penolak bayar zakat juga termasuk siksa kubur ya, dan semua dosa besar. Gitu. Jadi kita usahakan menyelesaikan dosa-dosa kita pada Allah SWT. Kalau dosa itu berhubungan dengan makhluk, maka ini dirincikan. Makhluk ya, sesama manusia. Kalau itu adalah perusakan citra, seperti gosip tadi, ya, ghibah orang, fitnah, ya, perusakan citra, maka ini harus taubat kepada Allah. Kemudian juga minta maaf dan keridhaan orang itu. Ya. Kalau berhubungan dengan masalah pengambilan barang, mencuri, manipulasi data, taubat kepada Allah, minta maaf kepada orang tersebut dan kembalikan haknya.
kalau kita tidak mampu minta keridhoannya. Kemudian kalau yang ketiga berhubungan dengan masalah fisik. Ya. Fisik itu kayak kita pernah pukul orang segala macam. Ini dalam Islam ada namanya kisos. Ya. Makanya Nabi SAW pada saat mau meninggal, beliau mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti secara fisik, maka ini berjasad Muhammad. Beliau mengatakan bukan Rasulullah SAW, beliau mengatakan jasad Muhammad, maka kisoslah. Dan beliau pernah memanggil pembantu Ummu Salamah, istri beliau, salah satu istri beliau alaihissalam. Kemudian pembantu itu rupanya tidak jawab panggilan Nabi. Ummu Salamah lalu ke kamar pembantu itu lalu berkata, ya, kenapa saya mendengar Rasulullah SAW panggil-panggil kamu nggak jawab? Maka kata pembantu tersebut, demi zat yang mengutus Nabi dengan benar, aku tidak dengar, kata pembantu. Lalu dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, demi zat yang mengutus anda dengan kebenaran, benar-benar saya tidak dengar anda panggil. Maka kata Nabi SAW sambil pegang kayu siwaknya, beliau mengatakan, kalau bukan karena kisos, maka saya akan hukum kau dengan kayu siwak ini. Kalau bukan saya khawatir nanti saya pukul kamu dengan ini, saya pun nanti dipukul hari kiamat, maka saya akan kisos kamu. Oleh karena itu tidak boleh ikut-ikutan dalam masalah ini, terutama sering mukul-mukul ya. Ini jauhkan dari sifat kita. Dalam Islam berperang saja ada adabnya, tidak boleh sembarangan ya. Nah ini cara kita untuk melepaskan diri dari siksa kubur tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting adalah banyak melakukan amal saleh. Terutama setelah taubat banyak amal saleh. Jadi ada di antara amal-amal saleh itu yang memang melindungi hamba tadi. Seperti sedekah, membaca Quran, ya, itu nanti akan melindungi seseorang hamba terutama di kuburannya. Seperti pernah dengar tentang keutamaan surah Al-Mulk, ya, Tabarak, kata Nabi SAW 30 ayat dalam Al-Quran, yang kalau siapapun membacanya maka dia akan selamat dari fitnah kubur, dia akan terselamatkan dari siksa kubur itu. Tapi umumnya semua amal saleh itu adalah sangat dianjurkan untuk dijaga. Sedikit saya tambahkan juga sebagai penutup, tambahan mati yang baik ya. Kalau tadi mati yang baik itu adalah mati dengan semua jenis amal saleh, kemudian juga yang terbaik mati syahid. Sudah kita jelaskan tadi mati syahid. Ada juga mati yang baik itu, kuasa Allah SWT tentunya, ini orang yang meninggal hari Jumat. Orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumatnya. Itu memang ada sendiri, secara khusus disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Ya. Setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Kemudian juga saya tambahkan tentang masalah orang yang meninggal dalam kondisi dia berihram kayak orang lagi haji atau umrah. Nah itu juga punya keutamaan sendiri ya. Karena kalau mereka meninggal maka mereka amal yang sedang dia kerjakan terus berjalan. Jadi seperti dia terus haji atau terus umrah ya sampai menjelang hari kiamat nanti. Walaupun misalnya itu haji pertama dia tapi lagi ihram dia meninggal, maka berarti dia juga akan mendapatkan keutamaan tersendiri. Yang terakhir adalah orang yang meninggal dan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ya, ini secara khusus orang yang meninggal di kuburan Baqi di kota Madinah, atau orang yang meninggal di Madinah, tapi khususnya kuburan Baqi. Dan sampai hari ini memang yang lebih banyak dipakai adalah kuburan Baqi yang ada di sebelah ya timurnya atau baratnya tepatnya Masjidil Nabawi. Gitu. Karena kata Nabi SAW setelah mengucapkan salam kepada penduduk Baqi, beliau mengatakan Allah maghfir li ahlil Baqi'il gharqad, ya Allah ampunilah penghuni Baqi gharqad. Ya, ini secara khusus. Jadi siapapun umat Islam yang meninggal kemudian dikubur di sana itu sangat baik. Dan juga ada anjuran memang untuk kita meninggal di kota Madinah. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa meninggal Madinah maka meninggallah. Nah, siapa yang meninggal di sana maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, syafaat di sini pertolongan Nabi SAW. Kita harap mudah-mudahan juga selamat dari siksa kubur itu sendiri. Allahu a'lam.